Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bicara tentang politik dinasti, ini yang kemudian hangat hari ini. Khusus saya bicara tentang politik dinasti di Sumatera Barat. Ini adalah anomali yang terjadi di Sumatera Barat dengan kultur dan budaya Sumatera Barat. Ada yang kemudian Sumatera Barat itu identik dengan karakter demokratis dan egaliter. Tetapi di pemilu 2024 kemarin, dalam pemilihan pileg, ada yang aneh misalnya. Pertama adalah banyak caleg itu terindikasi punya hubungan keluarga dan kekerabatan. Ada yang kemudian satu keluarga semuanya mencaleg. Dan ada yang terpilih dan ada yang tidak. Yang kedua, di pilkada ini kemudian ada hubungan jabatan politik yang turun-temurun atau kekeluargaan juga. Artinya apa? Ini adalah suatu hal yang paradok. Sumatera Barat yang tidak politiknya patronase, muncul sekarang bagaimana kemudian para caleg dan calon yang muncul itu kemudian mengandalkan jabatan keluarga dan kekeluargaannya. Kalau kemudian orang tuanya kepala daerah, anaknya, keluarganya, istrinya, atau pamannya itu maju caleg. Sekarang pilkada hampir mirip. Bagi saya adalah sebuah hal yang aneh kalau di Sumatera Barat ini terjadi. Kultur Sumatera Barat sebenarnya menolak itu. Sumatera Barat itu adalah dalam budaya Minang, itu adalah masyarakat yang sangat egaliter dan demokratis. Ada kemudian pamiu mengatakan, cadiak-cadiaklah dan tak kabatanyo. Kemudian kaya-kaya ada yang tak minta, hebat-hebatlah seorang. Bagi Sumatera Barat, bagi rakyat masyarakat Sumatera Barat, satu hal yang prinsip bagi mereka, pemimpin itu harus tokoh, harus takeh, dan tokoh. Dia tidak melihat bagaimana kemudian calon itu punya hubungan keluarga atau turunan si A dan si B dan si C. Tetapi pada pemilu lalu banyak baliho-baliho yang kemudian muncul, kemudian di bawahnya anak si anu, ponakan si anu, cucu si anu gitu. Artinya apa yang diandalkan adalah jaringan hubungan kekeluargaan, bukan pada profesionalisme dan kemampuan. Di pilkada nada-nadanya hal seperti ini juga terjadi. Untuk itu, kita masyarakat Sumatera Barat yang banyak dalam referensi, artikel, dan penelitian adalah masyarakat demokratis dan egaliter, ya, yang tidak terkungkung pada budaya patronase. Kenapa ini terjadi? Ini sebuah catatan dan pikiran yang harus kita pikirkan. Kenapa kemudian masyarakat kita yang sangat egaliter, yang kemudian menolak politik klan, kenapa hari ini mulai muncul? Ada apa? Apakah masyarakat Sumatera Barat atau Minang identik dengan masyarakat Minang terlepas dari akar budayanya, dengan karakter Minangnya? Apakah kemudian globalisasi itu mengikis nilai-nilai akar dan nilai-nilai tradisi yang kemudian diwarisi? Sikap-sikap orang Minang yang keras. Karena paling tidak selama ini dilihatkan dalam Pilpres dan Pileg, hasilnya itu adalah selalu berbanding terbalik dengan pilihan nasional. Menang di Sumatera Barat tetapi secara nasional kalah. Selalu seperti itu. Namun kenapa hari ini di Sumatera Barat orang terjebak pada politik dinasti ini? Orang kemudian mencalon karena putra si anu, cucu si anu, keluarga si anu. Ini adalah pikiran kita Sumatera Barat. Ataukah Sumatera Barat yang identik dengan Minang itu sudah tercabut dari akar budayanya? Kalau itu bahaya. Ada prinsip bagi orang Minang, jangan sampai tanduk bekubang, ya, karena itu harga diri. Ada prinsip yang dipertahankan. Kenapa pemilu kemarin dan kemudian persiapan pilkada ini nilai-nilai dinasti itu, politik klan itu terjadi? Yuk orang Minang kembali kepada nilai-nilai luhur kita, prinsip-prinsip egaliter orang Minang dan sikap demokratis orang Minang. Jangan sampai terjebak pada politik dinasti. Cerdaslah agar orang Minang tetap punya harga diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.